Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu darama, alhamdulillah berkah. Setahun teu pendak banyak. Setahun teu pendak. Libur panjang. Minggon kamari aya wagelan tiasa hadir kalau resan aya nu kedah dilereskeun di Padalarang waktosna sami tabuh 7 anjing. Mohon alhamdulillah dipertemukan deui di tahun 2002 hiji ya. Aduh iya ti Uyas dibuka gitu ya. Iya. Pokoknya iya rada eungap upami nyarios teh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan di tahun 2021. Tahun 2020 alhamdulillah kita sudah lalui berbagai macam catatan, berbagai macam rekaman terkait dengan amal ibadah kita. Tentu sudah menjadi catatan. Apakah itu catatan amal soleh ataupun sebaliknya amal salah, semuanya sudah direkam. Semuanya sudah tercatat. Apakah kita akan jadi investasi untuk akhirat catatan itu atau bagaimana, tergantung daripada kita. Tentu kalau amalan soleh akan jadi investasi, tapi kalau amalan salah tentu ini bukan investasi, malahan harus kita kikis, kita habiskan ya. Jangan sampai menjadi investasi akhirat. Amalan salah itu bisa dihapus oleh kita dengan berbagai catatan amal yang ada di tahun 2020 kemarin. Kalau ada amal yang kurang tepat, kalau ada amal yang tidak sesuai, berujung kepada maksiat dan lalai, maka tugas kita adalah diberikan kesempatan di tahun 2021 ini untuk bertobat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ketika ditanya oleh salah seorang muridnya, "Wahai Imam," katanya, "wahai guru, sebetulnya apa sih tugas kita diberikan kehidupan ini?" Lalu Imam Al-Ghazali menjawab, sesungguhnya tugas kita diberikan kesempatan hidup adalah untuk bertobat. Untuk bertobat kita itu. Jadi alhamdulillah ini ada kesempatan buat kita. Hari ini bertobat, minggu ini bertobat, bulan ini bertobat, tahun ini bertobat. Itulah kesempatan yang diberikan. Ya, itulah kesempatan yang diberikan. Tentu semua orang diberikan kesempatan waktunya tak terkecuali bade saha wae, bade nu di mana wae, bade alit, bade muda, bade anom, bade sepuh, sadayana 24 jam. Ya, laras banyak. Dari 24 jam ini ternyata berdampak kepada orang-orangnya itu rupi-rupi gitu nya. Dari 24 jam itu bagaimana mensikapinya? Apakah dicandak narile? Apakah dicandaknya serius? Apakah dicandakna heureuy wae? Apakah dicandakna bagaimana bersedih barangkali? Tentu semua orang mengalami hal itu dan diisi dengan waktu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita, memberikan peringatan kepada kita melalui Al-Qur'an dengan firman-Nya dan ayatnya sudah kita kenal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin, katanya. Demi waktu sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Jadi orang teh rugel sadayana, ya. Rugel salalamina kecuali kata Allah, ya. Kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang beramal soleh, kecuali orang yang senantiasa saling menasehati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Nah itu kan ayat eta mah urang tos naon namina teh tos populernya, tos terkenal. Malihan tos sanes dilebet kepala deui di luar kepalanya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu tahun ini kita isi bukan hanya sekedar untuk bertobat beribadah, tapi ibadah itu harus ada tuntunannya. Ibadah itu harus ada rujukannya. Ibadah itu harus ada ilmunya. Punten. Ai nuntut ilmu wajib tuh Pak? Wajib. Bu. Wajib bunya? Oh. Ilmu nu kumaha nu kedah dituntut teh. Ilmu teh begitu luas, begitu banyak. Yang bagaimana yang harus kita tuntut? Ilmu anu diperyogikan, Pak. Jadi ilmu yang wajib kita tuntut adalah ilmu yang kita perlukan. Punten, pedagang peryogina ilmu naon? Ilmu dagang sanes ilmu tani. Jadi pedagang butuh ilmu tentang dagang, petani butuh ilmu tentang bertani. Jadi ilmu apa yang sesungguhnya kita perlukan adalah ilmu yang bisa menuntun kita kalau berdagang tidak menjadi haram, kalau bertani tidak menjadi haram, kalau pegawai tidak berujung kepada haram dan lain sebagainya. Jadi ilmunya itu yang membimbing kepada kita, yang menuntun kepada kita. Tiada lain dan tiada bukan, hanya ilmu agama yang menuntun kepada menjauh kepada yang haram. Ya, yang makruh saja untuk dijauhi apalagi yang haram. Jadi inilah yang harus kita ikhtiarkan, ya. Sebagaimana baginda Rasul bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Faridotun katanya, wajib, ya. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Nah, ilmu nu sapertos kumaha? Tadi didugikeun ilmu anu tangtosna oge bermanfaat, nu diperyogikeun ku urang. Punten, ai salat wajib tuh, Pak? Wajib. Berarti nuntut ilmu terkait dengan salat juga wajib. Ya, upami salah sawios amalan wajib, maka ilmu untuk menunaikan amalan itu menjadi wajib. Punten, ilmu terkait dengan dasar urang mah terbiasa tos salat teh nya tileletik tos salat gitu nya. Jadi seolah-olah tos mahir salat teh. Cukelik cungedang gitu nya, seolah-olah tos beres salat teh. Padahal tiasa janten salat urang teh nembe dugi kana sajadah. Upami teu dibarengi ku ilmu. Nah, nembe dugi karena tiasa suruku, nembe tiasa sujud hanya sampai di sajadah kita. Tidak nyampe kepada hakikat yang kita tuju. Tiasa janten sapertos kitu. Hanya sekedar cupar kewajiban urang mah gitu nya. Untuk itu barangkali melihat daripada sabda baginda Rasul, tolabul ilmi faridotun, menuntut ilmu adalah menjadi sebuah kewajiban. Tatkala kita menyatakan bahwa sholat itu adalah wajib, berarti menuntut ilmu terkait dengan sholat adalah wajib pula. Dalam sholat ada bacaan Al-Quran, berarti wajib kita menuntut ilmu terkait dengan Al-Quran. Makhrajil hurufnya kita harus tahu, bagaimana mengucapkan, melafalkannya, jangan sampai salah lafal. Dal, za itu beda. Ketika salah melafalkan, salah artinya. Ketika salah artinya, salah maksudnya, salah maknanya. Ini harus menjadi kehati-hatian. Nah, jadi kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di tahun ini. Kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dalam beribadah di tahun ini. Dan salah satu yang harus menjadi fokus kita adalah bagaimana memperbaiki sholat kita. Ya kan? Gitu. Karena di akhirat konon katanya dalam sebuah hadis disebutkan amalan seseorang itu tergantung daripada sholatnya. Kalau amalan sholatnya diterima, maka amalan yang lain juga diterima. Jadi apa yang harus kita perbaiki? Sholat kita. Biar apa? Biar amalan lain turut serta diterima. Baca Al-Quran kita harus fasih dan bagus, bukan hanya sekedar apal cangkem. Punten, budak TK teu acan apal huruf Al-Quran tapi tos apal Al-Fatihah, tos apal Qul huwallahu ahad, padahal hurufna teu acan apal. Nah, orang ulah dugi ka kitu.
Urang mah kedah tiasa ngalapalkeun ayatna, tiasa terang hurufna. Dari apal cangkem mah budak TK oge tiasa gitu nya, apal cangkem. Punten, urang misalkan tidak pernah tahu terkait lagu Ayu Ting Ting, terkait alamat palsu, tidak pernah tahu liriknya, lagunya seperti apa, karena sering mendengar, urang jadi apal kan ya, karena sering mendengar. Nah, anak juga demikian, tidak tahu tulisannya seperti apa, tapi karena gurunya sering menyampaikan ayat itu atau sholawat seperti itu, maka anak tersebut menjadi bisa gitu, jadi hafal. Bahkan belum tentu maksudnya apa, tidak tahu ya. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun ini adalah bisa jadi tahun yang tahun perbaikan lah ya, tahun perbaikan bagi kita. 2020 sudah kita lalui dengan berbagai catatannya tadi disampaikan. Tentu kita akan tahu bagaimana amalan-amalan kita. Banyak amal solehkah atau justru amal salahkah kan gitu. Hanya kita yang tahu dengan Allah. Bahkan bisa jadi Allah Maha tahu karena tercatat dan terekam, sementara kita mah banyak lupanya. Ya, punten terkadang orang mah karena sudah sholat seolah-olah kita tidak punya dosa. Karena kita sudah beramal yang lain seolah-olah kita tidak punya dosa. Justru kata para ulama disebutkan, tatkala orang tidak merasa dosa, maka sebetulnya dia sedang berdosa. Jadi orang mah kedah ngangkeun wae karena dosa teh nya. Kedah ngangkeun wae. Kenapa? Istighfar itu setiap saat, istighfar itu setiap waktu, bahkan minimal setelah pada sholat fardu kita beristighfar. Ya Allah, semoga diampuni atas segala hilaf kami, atas segala lupa kami yang berujung kepada dosa yang kami perbuat, baik dosa yang dilakukan oleh mata kami, oleh telinga kami, oleh tangan kami, oleh semua panca indera kami, karena kami lalai dan doib tidak tahu. Istighfar terus, tiada pernah terhenti. Insya Allah setiap waktunya menjadi pengampunan, setiap detiknya menjadi pengampunan, setiap harinya menjadi pengampunan. Ini harus kita dasari, bahwa istighfar itu didasari dengan ilmu. Kalau tidak didasari dengan ilmu, istighfarnya hanya di lisan. Kalau tidak didasari dengan ilmu, istighfarnya tidak masuk dalam qalbu. Istighfar yang paling mengena untuk kita menyadari bahwa kita banyak hilaf, banyak salah, banyak dosa, istighfarnya harus dari hati kita. Kenapa? Lisan menyampaikan, hati juga menyampaikan, sehingga bukan hanya bersih dalam diri kita, tapi qalbun kita kembali bersih. Jadi yang disebut dengan qalbun salim. Kalau hati yang bersih, tentu ucapan juga yang baik-baik. Kalau hati yang bersih, maka yang akan kita lihat tentu yang baik-baik. Kalau hati yang bersih, maka yang kita dengar pun yang baik-baik. Kalau hatinya bersih, yang dikerjakan yang baik, tempat yang dituju adalah tempat yang baik. Kenapa? Takut ternodai hati kita yang sudah jernih ini. Takut ternodai hati kita yang sudah bersih ini, yang sudah qalbun salim. Kapan membersihkan hati? Bukan hanya sekedar Idul Fitri, saling memaafkan dan lain sebagainya. Setiap detiknya, setiap waktunya, setiap menitnya, maka tentu ini adalah kesempatan bagi kita memperbaiki dan membersihkan hati kita. Insya Allah. Untuk itu tahun 2021 ini adalah Allah berikan kesempatan kepada kita, selain untuk bertobat, maka tobatnya juga harus didasari dengan ilmunya. Tuntut ilmu agamanya sebanyak mungkin, seluas mungkin, sedalam mungkin. Ya, harus luas, harus dalam ilmu agama itu. Ya, step by step, tidak bisa ujuk-ujuk. Ya kan? Tidak bisa ujuk-ujuk. Nah, kita mulai, apakah ada yang dimulai dari angka 5, ada yang dimulai dari angka 7, ada yang dimulai dari angka 10, dan seterusnya. Bahkan ada yang baru dimulai dari angka 1. Proses pembelajaran itu siapa saja boleh. Silahkan.
Mulai dari mana? Tergantung dari kita memahaminya. Misalnya Bapak akan belajar pelajaran PAUD, kita baca lagi nggak ada masalah. Pelajaran SD kita baca lagi nggak ada masalah. Pelajaran SMP, SMA kita baca lagi, ulang lagi. Untuk apa? Menguatkan kita bahwa kita pernah belajar seperti itu dan kita akan paham, dipahamkan kembali pengertiannya di tahun ini. Sehingga kalau kita mengerti dan paham di tahun ini, maka tahun ini adalah tahun evaluasi perbaikan. Punten, jam tangan harus bagus. Kenapa hati kita tidak perlu bagus? Piring harus bersih, motor harus bersih, mobil harus bersih, rumah harus bersih. Kenapa hati yang kotor tidak pernah dibersihkan? Nyuci piring ada alatnya, nyuci piring ada caranya. Begitu juga mencuci hati, ada caranya, ada alatnya. Tinggal kita bagaimana menuntut dan menurut terhadap apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Langkah kaki ke masjid, ke majelis taklim menghapus dosa. Duduk berlama-lama di majelis taklim, majelis ilmu mendengarkan, menghapus dosa. Bahkan malaikat mendoakan, siapa yang berlama-lama duduk di majelis taklim, siapa yang berlama-lama duduk berjamaah di masjid, maka dia adalah mendapat 2 doa dari malaikat. Apa doanya? Ampuni dia ya Allah, yang pertama. Yang kedua, rahmati dia ya Allah. Jadi 2 malaikat. Ada nggak doa malaikat yang tidak dikabul? Doa malaikat semuanya makbul, semuanya mustajab. Maka insya Allah kita yang sedang ada di majelis taklim ini, yang sedang ada di majelis ilmu ini, insya Allah doa malaikat sedang dilantunkan, disampaikan, dimunajatkan kepada Allah untuk kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Diampuni dosanya, diberikan rahmatnya. Jadi jangan hariwang, ulah salempang gitu, asal mau dengan ikhlas duduk di majelis ilmu. Nah, tahun ini adalah tahun perbaikan untuk mengevaluasi yang sudah lalu. Evaluasi itu harus setiap hari, setiap saat. Sebagaimana abdi ngajarkeun ieu manajemen produksi, Pak. Manajemen produksi diajarkan bagaimana suatu produk dibuat dengan bagus. Berarti bahan bakunya harus bagus. Proses pembuatannya harus bagus sehingga mendapatkan hasil yang bagus. Tapi tidak begitu. Ada quality control yang disebut dengan pengawasan supaya barang dalam prosesnya itu bagus, tidak ada yang cacat, tidak ada yang gagal. Nah, bagaimana dengan ibadah kita? Siapa yang mengontrol dan mengevaluasinya kalau bukan kita? Jadi kita ini harus menjadikan sholat kita, ibadah kita adalah sholat yang berkualitas. Bagaimana itu sholat berkualitas? Kita yang tahu dan menyadarinya. Kita yang tahu dan yang menyadarinya. Sebatas mana keilmuan kita tentang sholat, sebatas mana keilmuan kita tentang baca Al-Quran, itulah yang akan mewarnai kehusuan dan kualitas daripada ibadah kita. Tahun ini diberikan kepada kita waktunya untuk mempelajari ilmu-ilmu terkait dengan hal itu. Insya Allah semuanya dapat keberkahannya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi disampaikan ilmu itu begitu luas, begitu banyak. Ilmu yang harus kita dalami untuk sekarang ini bukan ilmu terkait bagaimana berdagang, bukan terkait bagaimana bertani, bukan terkait bagaimana jadi karyawan, PNS dan lain sebagainya. Tapi ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu agama yang sudah tahu betul mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Itu mah sudah jelas. Tinggal bagaimana aplikasikan dalam keseharian kita sesuai aktivitas kita. Sebagai guru, sebagai dosen, sebagai dokter, sebagai palura, sebagai staf PNS dan lain sebagainya, sebagai dokter dan lain sebagainya, maka disitulah punya peran agama bagi kita. Ya. Profesor Dr. B.J. Habibie almarhum begitu luar biasa. Saur urang mah jenius, pinter.
Kepinterannya beliau ketika ditanya oleh salah seorang wartawan, ternyata dia menyesal. Nah, pakai menyesal gitu. Kenapa kenapa menyesal? Sementara orang lain melihat profesor itu gudangnya ilmu. Ya kan? Profesor itu gudangnya ilmu. Sementara dia menjawab, saya menyesal. Apa yang saya sesali? Saya tidak belajar agama. Saya itu kurang paham terkait dengan agama. Nah, kita tentunya bukan B.J.B. Habibie, bukan profesor, bukan tenaga ahli, bukan ilmuwan, maka punya kesempatan untuk memperbaiki ibadah itu dengan belajar ilmu agama. Ya. Ada juga profesor, nih udah pensiun profesornya, itu ceritanya begini. Kalau tidak salah pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu di majelis ini juga, tapi kita coba ceritakan kembali. Ada seorang profesor yang sudah pensiun, orang profesor sudah pensiun. Dia saking sayangnya kepada anak-anaknya, terutama kepada cucu-cucunya, setiap pelajaran cucu yang sedang kuliah dia bisa menjawabnya. Maklum profesor kan? Cucunya yang SMA ada permasalahan di sekolah, dia bisa menyelesaikannya. Yang SMP, yang SMA juga demikian. Tatkala ada persoalan dari cucunya yang masih di PAUD, yang masih di TK, dia menangis, Pak. Dia menangis. Kenapa menangis? Ada soal yang harus diselesaikan oleh anak TK itu, oleh cucu sang profesor ini, untuk menyebutkan bagaimana apa saja huruf ikhfa, apa saja huruf idgham, bagaimana ikhfa idgham ini diucapkan. Sang profesor menangis, tidak bisa menjawab atas pertanyaan soal anak TK. Sementara dia bisa menjawab. Yang cucunya SMA bisa jawab, yang kuliah bisa jawab, yang SMP bisa jawab. Tapi ketika ada soal dari anak TK, dia justru menangis, tidak bisa menjawab soal-soal yang menurutnya sederhana. Kenapa sederhana? Soalnya diberikan ke anak TK. Sang profesor menangis karena tidak bisa menjelaskan apa saja huruf ikhfa, apa saja huruf ini. Penyesalan yang luar biasa. Penyesalan beliau harus jadi pelajaran buat kita. Jangan menunggu jadi profesor lalu menyesal. Kita bukan profesor, kita bukan ilmuwan, tapi diberikan kesempatan waktunya sama dengan profesor 24 jam. Untuk itu 24 jam di hari ini, 24 jam di minggu ini, 24 jam di bulan ini yang diberikan kepada kita tiap harinya. Kita harus mengikis dosa kita dan sekaligus menambah ilmu kita. Insya Allah. Mari kita niatkan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Insya Allah pertemuan kali ini, insya Allah Allah memberkahi dan Allah meridhoi untuk kita. Tidak bermaksud menggurui Paknya, Ibu, tidak bermaksud menggurui mamatahan ngojai kameri, ngawurukan sepuh, ampun paralun. Ini mah tugas kita semua, yakni watawasau bil haq dan pastabikul khair. Saling mengingatkan di dalam kebaikan dan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kenapa? Karena itu adalah tugas kita. Dan sesungguhnya di tahun ini kita diberikan kesempatan untuk berlomba. Saya berlomba dengan Bapak dan Ibu semua. Dan Bapak Ibu semua juga berlomba dengan orang yang lain. Sebagai suami berlomba dengan istri. Sebagai istri berlomba dengan suami. Sebagai orang tua berlomba dengan anak-anak. Dalam hal apa? Mengumpulkan amal baik. Pastabikul khair. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Perlombaan ini tidak pernah terhenti. Perlombaan ini berlaku sepanjang hayat. Kapan finishnya? Dirahasiakan oleh Allah. Di mana tempatnya? Dirahasiakan oleh Allah. Jadi waktu dan tempatnya dirahasiakan, sementara diberikan kesempatan kepada kita untuk terus berlomba. Pastabikul khair. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan di tahun ini kita semuanya berharap pastabikul khair kita berujung kepada
wafatnya kita husnul khotimah. Allah meridhoi dan menjadi ahli surga. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan aya manfaatna, sok sanaos sakedik, sok sanaos sakedap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang didengar oleh kita sekalian pada hari ini menjadi wasilah untuk memperbaiki diri. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tentunya perbaikan itu kita lakukan ketika kita mendapatkan ilmunya. Dapat ilmunya, insya Allah bisa diamalkan. Sebagaimana niat kami, niat kita semuanya mencari ilmu itu adalah dalam rangka mencari ridhonya Allah. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan ingin tenar-tenaran, bukan ingin terkenal, tapi justru ingin bertawadu, semakin merunduk katanya gitu ya. Semakin banyak ilmu, semakin merunduk. Bukan banyak ilmu lantas jadi diam. Nah, sebagaimana yang sering disampaikan, saya sebagai al-fakir tentunya menyampaikan ini bukan berarti yang sudah lebih baik, ampun para guru. Menyampaikan ilmunya karena sedang belajar mencari ilmunya. Mengamalkan ilmunya karena sedang belajar mengamalkan ilmunya. Jadi mencari, menyampaikan, mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Insya Allah. Saur sepuh mah sasiereun, sabeunyereun, mudah-mudahan aya manfaatna. Karaos Bapak Ibu aya manfaatna tiap perbo sapertos kieu. Karaosnya mudah-mudahan wae ieu langgeng, Pak. Semakin langgeng dalam keistiqomahan dalam berbuat kebaikan, apalagi menyelenggarakan sebuah majelis, maka langgeng pula amal untuk kita. Kenapa? Kita duduk di sini, kita mendengarkan, kita melihat, dan insya Allah diniatkan kita bisa mengamalkan. Yang berat itu mengamalkan, Pak. Ya, yang berat itu mengamalkan. Ya, sering ditaros. Kita sudah tahu fadilah terkait sholat duha. Punten, apakah sudah ada yang sholat duha pagi ini? Kita sudah tahu bahwa membaca Al-Quran itu adalah luar biasa fadilahnya. Apakah tiap hari kita baca Al-Quran? Kita sudah tahu bahwa tahajud itu, qiyamul lail itu begitu rupa fadilahnya. Tapi apakah tiap hari kita mengamalkannya? Ini berat, Pak. Jadi kalau kita tidak pernah meniatkan Bismillahi tawakkaltu, kalau tahu bahwa di kanan kita ada setan, di kiri kita ada setan, kita suruh pergi. Idhab syaitan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah mudah-mudahan tahun ini penuh keberkahan, Pak ya. Tahun ini penuh rahmat kepada kita, turunnya petunjuk kepada kita, sehingga langkah kita kemanapun adalah langkah menuju ridhonya Allah. Lisan kita, apa yang kita ucapkan adalah lisan yang menggapai ridhonya Allah. Dan apapun yang kita kerjakan, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, semuanya kita niatkan adalah mencari ridho Allah. Itu Pak yang semestinya kita upayakan dan ikhtiarkan. Dan insya Allah sedikit demi sedikit ilmu kita dapat, maka tentunya keberkahan buat kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jikalau ada hal yang dianggap kurang. Ulah lebet kana manah, pamugi sing janten hikmah, malah mandar janten berkah kanggo urang sadaya. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.